Bahkan iman itu kalau diambil dari bahasa amana yu'minu ya diartikan beriman, berkeyakinan. Bagaimana cahaya, bagaimana miskat itu tadi, kemilau yang ada pada sesuatu, itu selalu mengeluarkan cahayanya. Kalau misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik, teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dari berbagai macam prodi, dan mungkin dari teman-teman dari fakultas lain yang mengikuti perkuliahan kami di materi keimanan dan keislaman ya. Sebagai pertemuan kita yang kali ini, di pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang hakikat keimanan dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita, yang insya Allah ada beberapa hal poin penting yang akan kita angkat. Di antaranya adalah bagaimana kita mendefinisikan ada trilogi, ada iman, ilmu, dan amal. Sekaligus nanti kita akan lihat karakteristiknya. Demikian juga kita akan hubungkan seperti apa orang-orang yang setelah dia memiliki kesempurnaan dari iman ini, maka dia akan memiliki sifat seperti apa. Langkah ketika kita akan meningkatkan potensi keimanan ini tentunya dibentuk ketika hubungan antara trilogi, iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan kita ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Kita awali dengan hakikat iman. Kita sudah sering sekali mendengar istilah iman. Iman ini diartikan keyakinan, iman ini diartikan sebuah miskat, cahaya, kemilau bagi orang yang memilikinya. Bahkan iman itu kalau diambil dari bahasa amana yu'minu ya diartikan beriman, berkeyakinan. Bagaimana cahaya, bagaimana miskat itu tadi, kemilau yang ada pada sesuatu, itu selalu mengeluarkan cahayanya. Kalau misalnya ada barang yang mahal, emas misalnya, kita melihat emas ini selalu memancarkan cahayanya, selalu memancarkan kemilaunya. Maka ibarat seorang manusia, ketika dia beriman, cahaya ini menjadi sesuatu yang selalu muncul, menghiasi dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar selalu teguh pendiriannya dalam mengikuti kehidupan atau menjalankan kehidupan ini. Nah, ketika iman ini kita hubungkan dengan ilmu. Iman, ilmu, dan amal. Ilmu itu adalah pengetahuan. Dari kata-kata alima ya'lamu. Ya, ketika ilmu ini dari kata-kata alima, maka ada proses untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Mengetahui sebuah pengetahuan. Bahkan ketika ini sudah diperoleh, diketahui, bagaimana ini diyakini. Sehingga yang beriman tidak akan salah dengan keimanannya karena dia punya ilmu, punya pengetahuan. Nah, ini diaplikasikan, diterapkan dalam amal. Amal itu dari kata-kata amila, al-amalu, perbuatan, pekerjaan. Jadi yang dilakukan, yang dikerjakan, ketika iman, ilmu, amal ini terintegrasi dalam satu kekuatan, dalam trilogi itu tadi, maka dia yang beriman tidak akan memiliki pekerjaan yang salah. Dia tidak akan berpikir yang salah. Dia tidak akan berbuat yang salah. Tapi dia akan berada dalam kebenaran karena yang dia lakukan ini sesuai dengan apa yang diyakini dan apa yang diperoleh dari pengetahuan yang dia cari. Nah, bagaimana ketika iman, ilmu, amal ini ada dalam seorang muslim? Bagaimana kehidupan ini ketika dihiasi oleh
trilogi itu tadi. Dan itu menjadi pondasi kehidupan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya. Kita akan melihat tentunya ada karakter yang membentuk kehidupan tersebut sehingga orang itu menjadi orang yang tidak salah dalam melangkah. Yang pertama, orang-orang yang menerapkan keimanan yang benar dengan ilmu dan amal, maka dia akan selalu berada dalam rasa takut yang kuat, yang hebat, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang digambarkan dalam firman Allah di dalam surah Al-Anfal. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, wa idza dzukirat ayatuhu zadathum imana. Jadi ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, firman-firman Allah itu dibacakan. Kalau kita berbicara ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ada ayat yang Allah tuliskan di dalam mushaf kita, dan ada bukti-bukti ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Ketika ini dibacakan, ketika ini dilihat, maka dia akan semakin bertambah keimanannya. Ketika iman ini bertambah, maka dia akan semakin punya rasa takut yang hebat kepada Allah. Tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada ciptaan-ciptaan Allah. Tapi dia menjadi orang-orang yang selalu mengedepankan rasa takutnya hanya kepada dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang dalam posisi sudah benar-benar beriman, maka dia akan berada dalam kekhusyuan, berada dalam keadaan benar-benar istiqamah, berkesinambungan, fokus dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka lah orang-orang yang dalam keadaan salat mereka atau dalam salatnya, dalam salat mereka khashi'un. Selalu dalam keadaan menjadi orang-orang yang khusyuk. Tidak mudah kita menjalankan ibadah. Tidak mudah ketika kita untuk istiqamah beribadah kepada Allah. Tapi kekhusyuan itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena ukuran keyakinan, ukuran pengetahuan, sehingga kita berbuat dalam ibadah yang saat sholat itu dilakukan, dilaksanakan. Maka itu yang menambah kekuatan, semangat, keistiqomahan kita dalam beribadah sholat. Maka orang-orang yang khusyuk dalam ibadah sholatnya, mereka lah orang-orang yang benar-benar selalu dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang ketiga, mereka orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu menjauhkan dirinya dari perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka lah orang-orang yang selalu menjauhkan diri mereka, baik dari perbuatan, perkataan, perbuatan, dari perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya. Bukankah orang yang baik, yang benar itu adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedah untuk hidupnya, yang tidak ada manfaat untuk hidupnya. Banyak orang yang berbuat melakukan sesuatu yang dia senangi dan itu tidak ada manfaat. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dalam hidupnya selalu menjauhkan dirinya dari segala apa yang sebenarnya tidak memberikan faedah dan dampak apapun untuk hidupnya. Dalam hadis Rasulullah itu disebutkan, min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seseorang itu adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada makna untuk hidupnya, apa yang tidak ada manfaat dalam kebaikan hidupnya. Nah, kalau kita menjadi orang yang beriman, sudah waktunya kita menjadi sosok yang selalu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat dalam hidup kita. Yang keempat, di antara karakter ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Senang dengan bacaan Al-Quran. Dia hidup
dengan Al-Quran, bahkan dia tidak menyia-nyiakan kehidupannya kecuali dia dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang diwafatkan sampai waktu detik akhir wafat hidupnya, dia selalu menjadi orang yang senang, cinta dengan Al-Quran. Nah, ketika ayat yang tadi kita baca di ayat yang kedua dari surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ayat Allah dibacakan, firman Allah diangkat dan diperdengarkan, imannya semakin bertambah. Orang-orang yang sedemikian rupa adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai solusi, Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Yang kelima, orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu menunaikan ibadah zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak. Tidak mudah untuk bersedekah, tidak mudah untuk berbagi, tidak mudah untuk peduli, apalagi di kondisi kita pandemik saat ini. Orang yang yakin kepada Allah, kalau rizkinya datang dari Allah, maka dia akan mudah untuk berbagi. Orang yang yakin kepada Allah, bahwasanya tidak mungkin Allah ini mematikan hambanya, sementara makhluk-makhluk seperti semut, kecoa, tikus, dia bisa hidup. Maka ketika manusia menjadi hamba yang paling mulia yang Allah ciptakan, makhluk yang paling sempurna, yang disempurnakan dengan akal, maka sepatutnya lah manusia akan berpikir, dia akan berbagi. Manusia akan berpikir, dia akan memberi. Manusia akan berpikir, dia tidak akan pernah mengkhawatirkan dirinya. Harus how to take, harus apa yang aku dapat, apa yang aku ambil. Tapi dia akan selalu mengatakan how to give, apa yang diberi, bagaimana memberi. Nah, menunaikan zakat adalah konsep yang diajarkan Islam untuk berbagi dan mengikuti apa yang sebenarnya diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang selalu meneladani kehidupan Rasulullah. Orang yang selalu benar-benar berpegang teguh kepada apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Kalau Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan wahyunya Allah, maka tentunya wahyu Allah inilah yang menjadi tuntunan kehidupan manusia. Nah, tentunya nggak mudah untuk meneladani apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dengan keteladanan yang telah diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kehidupan ini selalu kembali kepada Allah. Bermuara dari Allah dan kita kembalikan lagi muara ini kepada Allah. Bukan mudah. Orang ingin berbuat sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah Rasulullah perintahkan, kerjakanlah. Dan apa-apa yang telah Rasulullah larang, maka jauhilah. Ini tidak mudah. Ya. Maka mengikuti keteladanan yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya, ini menjadi satu ciri yang paling kuat untuk kehidupan orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki karakter dalam hidupnya selalu bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi wa 'alallah. Dan terhadap apa yang telah Allah perintahkan, maka bertawakallah kalian. Tidak mudah bagi seseorang mengembalikan kehidupan ini kepada apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Ketika kita bertawakal, maka kita berserah diri kepada Allah. Ketika kita bertawakal, maka sebenarnya hidup ini kita muarakan hanya kepada Allah. Ketika muara kehidupan ini hanya kepada Allah, maka tentunya apa yang kita lakukan ini sebenarnya hanyalah untuk Allah. Nah, orang-orang yang beriman dalam hidupnya, mereka lah orang-orang yang selalu
melangkah untuk kembali memaknai kehidupan ini semata-mata karena kehidupan ini memang Allah yang perintahkan. Semata-mata memang karena kehidupan ini Allah yang perjalankan. Maka dia melakukannya pun sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Nah, banyak orang yang bertawakal tetapi tidak dengan tawakal yang sesungguhnya, bukan dengan kembali kepada apa yang sebenarnya telah Allah perintahkan. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak hal-hal yang merusak keimanan dan juga banyak hal-hal yang menafikan keimanan. Ada orang yang pindah ke agama menjadi murtad, ada orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena dia menduakan agama Allah. Ada orang-orang yang munafik yang hari ini mengatakan A, besok mengatakan B. Dia hafara al-hufratain, dia menggali dua lubang, yaitu lubang kebenaran dan lubang kebatilan. Ini tentunya perkara-perkara yang akan merusak keimanan seseorang. Nah, disinilah barangkali bagaimana kita bisa menerapkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Tentunya sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, sebagai sosok yang benar-benar menjadi kader-kader bangsa nantinya, ada hal yang paling penting dalam hidup kita, menjadikan bagaimana hidup ini dibangun dengan pondasi trilogi itu tadi. Dibangun dari pondasi iman, pondasi akidah yang benar, akidah Islamiyah, pondasi dari agamanya Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, dibangun dari pondasi iman. Ya, bagaimana pondasi ilmu. Setelah iman, ilmu. Bagaimana keilmuan ini mengantarkan kita kepada sebuah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan pengetahuan yang dibenarkan oleh manusia. Dan yang ketiga, kehidupan yang dibangun dari pondasi amal. Artinya yang dilakukan, yang diperbuat adalah sesuatu yang berasaskan kepada keyakinan dan berasaskan pada pengetahuan. Silahkan komentar, silahkan berdiskusi untuk teman-teman mahasiswa. Silahkan ini diterapkan sebagai calon-calon bidan, calon-calon apoteker, calon-calon dokter barangkali nantinya. Ada hal yang lebih penting dalam profesi Anda sebagai sosok mahasiswa yang akan berkarya, sosok anak muda yang akan bangkit. Maka tentunya kepedulian kita untuk membangun hidup ini dengan iman, ilmu, dan amal jauh lebih penting daripada pekerjaan yang kita lakukan. Karena kita bekerja ini karena Allah. Kita dapat rizki, materi, juga Allah yang kasih. Tidak pernah kita berpikir lembaga, perusahaan, pabrik yang memberi kita kehidupan, tidak pernah. Tapi semua kehidupan yang Allah perjalankan ini semata-mata datangnya dari Allah. Maka kembalikanlah itu kepada Allah. Maka profesi apapun yang Anda lakukan nantinya, sebagai seorang mahasiswa yang akan berkarya, yang memiliki nilai-nilai idealis sebagai anak muda, maka tentunya harapan kami, bangunlah kesadaran itu dengan kesadaran yang beriman yang benar, kesadaran berilmu yang benar, dan kesadaran untuk beramal yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq fi sabilil haq. Jangan lupa dikomentari dan dijawab apa yang ada di e-learning kita. Akhirul kalam, billahi taufiq fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.